Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Martiah, NIM 21126003. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemagnetan. Kemagnetan. Magnet adalah sejenis logam yang dikenal dengan nama besi berani. Suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda di sekitarnya. Magnet mempunyai kuat medannya yang dapat menarik butir-butir besi lain ke arahnya. Jika sebuah magnet berada di antara serbuk besi, maka akan terlihat banyak serbuk yang menempel di kedua ujung magnet. Semakin tengah, semakin sedikit serbuk besi yang menempel. Artinya, kedua ujung magnet tempat berada gaya tarik paling kuat, sedangkan gaya tengah tidak memiliki gaya tarik magnet atau netral. Selanjutnya yaitu sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet bisa menarik benda tertentu. Magnet hanya menarik benda tertentu di sekitarnya. Jadi, tidak semua benda bisa ditarik magnet meskipun benda tersebut ada di sekitarnya. Ada bahan-bahan tertentu yang bisa ditarik magnet. Bahan-bahan tersebut jenis logam, tapi tak semua logam bisa ditarik magnet, tergantung jenisnya. Kemudian, ada logam yang tertarik begitu kuat, namun ada juga yang lemah. Yang kedua, magnet memiliki dua kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Kedua kutub letaknya di ujung. Disitulah kekuatan magnet begitu kuat. Tapi, kutub utara magnet akan selalu menghadap ke arah utara bumi, dan kutub selatan magnet akan selalu menghadap ke arah selatan bumi. Medan magnet bumi ditemukan. Yang ketiga, gaya magnet bisa menembus penghalang. Magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda. Jika meskipun ada logam yang terhalang oleh kaca atau kertas, namun logam tersebut tetap terkena gaya magnet. Jadi, untuk membuktikannya, kita bisa mencoba taburkan serbuk besi di atas kertas, lalu kita taruh magnet di balik kertas. Meskipun terhalang kertas, namun serbuk besi akan bergerak seiring magnet digerakkan. Mau digerakkan ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri, serbuk besi akan mengikut. Yang keempat, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kelima, apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Yang keenam, medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Yang ketujuh, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis magnet. Yang pertama, magnet alami. Magnet alami atau yang tercipta di alam yang ditemukan oleh penduduk Magnesia dulu. Magnet ini sudah memiliki sifat kemagnetan dari semenjak ditemukan. Biasanya, magnet alami ini berupa batu-batuan. Magnet alami juga mempunyai ciri khas, yaitu bersifat permanen. Karena itulah, kemagnetan magnet alam lebih susah untuk hilang. Jadi, magnet ini saat ditemukan sudah memiliki kemampuan untuk menarik benda di sekitarnya, tanpa mendapatkan campur tangan manusia atau berbentuk alami. Yang kedua yaitu magnet buatan. Magnet buatan adalah salah satu macam magnet yang dibuat oleh manusia. Macam magnet buatan ini terbuat dari bahan-bahan magnetik yang kuat seperti besi dan baja. Magnet buatan berdasarkan namanya kekuatan magnet terbagi dua. Yang pertama, magnet tetap. Magnet tetap yaitu magnet yang memiliki kemagnetan tetap jika domain atau magnet elementernya teratur tetap. Contohnya, pada baja, domain atau magnet elementernya memang sulit diatur, namun setelah dimagnetkan ternyata menjadi teratur secara tetap. Yang kedua yaitu magnet sementara. Magnet sementara adalah magnet yang jika domain atau magnet elementernya hanya bisa teratur sebentar, kemudian tak lama berserakan atau acak-acakan lagi. Misalnya, besi. Besi ternyata memang magnet elementernya mudah diatur, namun tak lama bisa berserakan lagi. Jika berserakan kembali, maka kekuatan magnetnya pun sudah hilang. Berdasarkan bahannya, magnet buatan dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ferromagnetik. Ferromagnetik adalah bahan yang jika dibuat menjadi magnet, maka sifat kemagnetannya sangat kuat.
Contoh dari ferromagnetik ini adalah seperti besi, baja, nikel, dan kobalt. Selain kuat dijadikan bahan magnet, bahan-bahan tadi juga sangat kuat ditarik magnet. Yang kedua yaitu paramagnetik. Paramagnetik adalah bahan yang jika dibuat menjadi magnet maka sifat kemagnetannya lemah dan tak bisa dibuat magnet. Contoh dari ferromagnetik adalah aluminium dan platina. Yang ketiga yaitu diamagnetik. Diamagnetik adalah bahan yang tidak dapat dibuat menjadi magnet. Alasannya karena pada bahan tersebut memang tidak ada magnet elementernya. Ada beberapa cara membuat magnet buatan. Yang pertama, membuat magnet dengan cara gosokan. Besi atau baja yang digosok dengan magnet akan menjadi magnet. Cara membuat magnet dengan gosokan ini yaitu dengan menggosok besi atau baja searah. Gerakan searah mampu membuat magnet elementer menjadi searah. Yang kedua yaitu membuat magnet dengan arus listrik, yaitu caranya dengan lilitkan kawat tembaga di sekeliling paku, sambungkan ujung kawat ke kutub baterai. Setelah tersambung, maka paku akan memiliki gaya magnet dan bisa menarik logam di sekitarnya. Karena arus listrik mengalir dari sumber listrik ke kawat kumparan. Paku ukuran lebih besar yang terbuat dari besi berada dalam medan listrik. Paku-paku kecil tertarik paku besar. Jadi, selama paku besar berada dalam medan listrik, paku tersebut akan menjadi magnet. Jika arus kita putuskan, paku besar kembali menjadi netral karena magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Selama arus listrik mengalir, seperti pada gambar, paku ujung B merupakan kutub utara dan ujung A menjadi kutub selatan. Jadi, bila arus listrik dalam kawat kumparan mengalir searah dengan jarum jam, ujung besi atau baja, di mana arus listrik masuk kawat, merupakan kutub selatan, sementara di tempat di mana arus keluar meninggalkan kumparan menjadi kutub utara. Dan bila arus listrik dalam kumparan berlawanan arah dengan jarum jam, di mana arus masuk ujung besi atau baja sebagai kutub utara dan ujung kutub selatan. Ternyata, banyak lilitan dan tegangan yang diberikan akan mempengaruhi besarnya magnet yang dihasilkan. Semakin besar tegangan listrik yang digunakan, makin besar intensitas magnetnya. Semakin besar tegangan listrik yang digunakan, makin besar intensitas magnetnya. Semakin besar kuat arus listrik, semakin besar kekuatan magnetnya. Dan semakin banyak lilitan kumparan, makin kuat intensitas kemagnetannya. Yang ketiga yaitu membuat magnet dengan cara induksi. Jika kita menggunakan magnet US untuk menginduksi besi A, B sehingga menjadi magnet dengan A sebagai kutub utara dan B menjadi kutub selatan magnet induksi. Jika kita jauhkan magnet US, maka besi AB jadi netral dan tak akan menarik logam lagi. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk magnet. Magnet yang ditemukan di suatu tambang memiliki bentuk yang tak beraturan, sementara magnet yang dibuat memiliki bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan. Bentuk-bentuk magnet antara lain yang pertama yaitu magnet batang. Magnet batang adalah magnet yang bentuknya batang atau seperti balok atau kubus yang kecil. Magnet ini biasanya dipakai untuk kunci pintu pada lemari kaca dan kayu. Selain itu, juga bisa dipakai sebagai penutup benda lain seperti kotak pensil, kotak hadiah, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu magnet ladam. Magnet ladam adalah magnet yang menyerupai tapal yang digunakan sebagai alas kaki kuda. Kegunaan magnet U atau magnet tapal kuda adalah untuk mengangkat benda-benda magnetik. Yang ketiga yaitu magnet jarum. Magnet jarum memiliki bentuk magnet yang pipih, panjang, dan ujung yang lancip. Magnet jarum biasanya dipakai untuk membuat kompas yang berfungsi sebagai penunjuk arah mata angin. Yang keempat yaitu magnet silinder. Magnet silinder berbentuk seperti bulat dan pipih. Kegunaannya, magnet silinder sebagian besar serupa dengan kegunaan magnet batang. Magnet ini digunakan untuk kunci pintu pada lemari kaca dan kayu. Bukan cuma itu, magnet ini juga bisa digunakan untuk penutup benda lain seperti kotak pensil, kotak hadiah, dan yang lainnya. Yang kelima yaitu magnet cincin. Magnet cincin ini bentuknya menyerupai seperti cincin.
Magnet ini memiliki bentuk lingkaran dengan lubang di tengahnya. Magnet cincin digunakan untuk pembuatan pengeras suara seperti speaker di radio, bioskop, ataupun ponsel. Magnet cincin juga dapat dimanfaatkan pada mesin motor listrik. Selanjutnya yaitu cara menghilangkan sifat kemagnetan. Yang pertama, dengan cara dipukul-pukul. Sifat kemagnetan suatu benda dapat hilang jika dipukul dengan benda yang keras seperti palu. Benda magnet juga dapat dipukulkan secara terus-menerus terhadap benda lain yang keras, seperti lantai atau dinding untuk menghilangkan sifat kemagnetannya. Yang kedua yaitu dengan cara dipanaskan. Magnet dapat berubah menjadi benda non-magnet dengan cara dipanaskan atau dibakar, sehingga menyebabkan benda tersebut mendapatkan energi panas berlebihan sehingga sifat kemagnetannya hilang. Yang ketiga yaitu dengan cara dialiri arus bolak-balik. Jika pembuatan magnet sementara dapat dilakukan dengan dialiri arus searah, maka untuk menghilangkan sifat kemagnetan dapat dilakukan dengan cara mengaliri benda magnet dengan arus bolak-balik, sehingga sifat kemagnetan benda akan menghilang. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.